Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wabarakatuh. ya, berarti ada terdengar ya, bagus suara. Di mana semua ini? Di kampung atau di Luok? Di Luk, Pak. Lupa di lupa. Luk. Juidno gimana Juidno? Di Arab. Luk. Tidak ada yang kegiatan KP atau pulang kampung, tidak ada. Tidak ada, Pak. Kita mulai kuliahnya, materinya ini. Oh, jaring ada. Oke. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke perkuliahan ke-9. 8 UTS 9. Ini. Sebelumnya ada tugas ya. Saya buka dulu tugasnya. Sebelumnya tidak bisa terbuka, sekarang sudah bisa terbuka. Ada nama, NPM kelas, kemudian soalnya. Soalnya ini 2 soal dari mana langkah perhitungan merencanakan dimensi runway, apron taxiway, dan perhitungan perkerasan jalan. Flexible pavement ini perkerasan lentur dan juga rigid pavement, perkerasan kaku. Jadi ini jawabannya ada di materi. Dan 3, apa pesan hikmah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ini untuk apa namanya, karakter, apa akhlaknya membentuk kepribadian yang baik, yang berkarakter. Bisa kita ambil contoh dari para nabi. Ini bisa di copy paste jawabannya, tinggal buka materinya sini. Ada jawabannya. Nah, kita bahas tentang mana perencanaan runway, taxiway, dan seterusnya, apron. Sini jelaskan dasarnya landasan dan penghubung taxiway itu diatur harus punya syarat. Ada pemisahan lalu lintas udara. Di taxiway itu yang menghubungkan apron dengan runway. Apron tempat parkir, runway tempat landing, tempat kapal terbang atau mendarat. Land off. Jadi gangguan operasi satu pesawat dan lainnya, penundaan pendaratan, taxiway, serta lepas landas minimal. Tidak boleh terganggu. Pembuatan taxiway, pembahasan taxiway dari bangunan terminal, landasan harus dipilih yang pendek. Ya, taxiway memenuhi kebutuhan hingga pendaratan pesawat dapat secepatnya ke terminal. Masih luas taxiway, yaitu jalan yang menghubungkan dari runway ke apron atau sebaliknya. Perencanaan sisi udara, pengembangan udara dan transmart. Ini kita lihat contoh pada Bandara Surabaya, Juanda Surabaya, Bandara Internasional. Ini tugas mahasiswa ini, ada di internet. Kita bisa lihat di sini, ya, melakukan pembahasan mengapa dia melakukan penelitian ini, perencanaan ini. Jadi di sini latar belakangnya dia melakukan kegiatannya, mahasiswa yang melakukan penelitian, di mana saat masyarakat cenderung menginginkan sarana transportasi yang cepat dan aman. Apabila kita tinjau 2 hal tersebut, ya, yang cepat dan aman, maka transportasi udara itu pilihan yang tepat.
Ini ditinggal dari waktu tempuh perjalanan, ya kan, lebih cepat ya. Cepat dan aman. Transportasi udara unggul bila dibandingkan transportasi lainnya. Itu juga kecelakaan yang bisa kita lihat jarangnya pesawat itu mengalami kecelakaan yang sering di darat dan di laut. Walaupun ada juga kecelakaan, tapi dibandingkan darat dan laut sangat sedikit udara terjadi kecelakaan pesawat udara. Nah, peningkatan kebutuhan angkutan darat mengakibatkan meningkatnya penggunaan bandara. Hal ini mendorong penulis ini mahasiswa melakukan pengkajian sistem dalam pengembangan sisi udara. Air side itu sisi udara, side sisi air udara. Nah, direncanakan oleh bandara yaitu pada sisi timur dari bandara yang ada. Ini bisa kita lihat gambar petanya lokasi Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Ada lingkaran merah. Peta. Nah, ini sisi timur perencanaan pengembangan Bandar Udara Internasional Juanda. Kemudian dirumuskanlah apa yang diteliti. Ini contoh tugas besar, bisa untuk tugas akhir. Contoh tugas akhir ini. Nah, dia kemudian melakukan 2 penelitian tugas akhir. Berapa panjang lebar dibutuhkan dalam perencanaan taxiway, runway, exit taxiway, apron. Ini pengembangan sisi timur tentunya. Dia rancang 20 tahun ke depan. Metode yang digunakan FR. Kemudian yang kedua, bagaimana struktur perkerasannya? Bagaimana perencanaan struktur perkerasan yang digunakan? Fleksibel pavement dan rigid pavement. Kekerasan lentur dan perkerasan kaku. Juga menggunakan metode FR. 20 tahun akan datang. Jadi tujuannya itu tadi 2. Dapatkan perencanaan panjang lebar, dimensi runway, taxiway, exit taxiway, apron, dan perkerasan jalan. Ya. Menentukan struktur perkerasan. Ini batasan masalah, dia tidak menganalisa rapnya, berapa biaya digunakan. Ya. Kedua hal tadi. Tidak membahas reklamasi, perbaikan tanah, drainase juga tidak dibahas, analisa angin juga tidak dibahas. Metodologinya ini dia mulai penelitian sampai selesai. Dari tahap persiapan, mulai pengambilan data, primer dan sekunder, primer data tanah, tes CBR, dapatkan tebal perkerasan. Dimensi sekunder, tepi pesawat, kelas bandara, data penumpang dan barang, suhu elevasi dan kemiringan tanah. Ini dapat perencanaan dimensi komponen sisi udara. Runway, taxiway, exitway, apron. Menggunakan metode EKA pada sisi timur bandar udara. Hasilnya kebutuhan panjang, lebar, runway, taxiway, exitway, apron, dan struktur perkerasan. Nah, ini kemudian disimpulkan. Nah, selesai. Targetnya itu 2. Dimensi dan juga perkerasannya. Nah, ini terancang 20 tahun mendatang. Apa saja data digunakan? Nah, ini. Data pergerakan pesawat. Ini dari 2008 sampai 2012, 5 tahun. Saat meneliti itu, dia meneliti 5 tahun. Nah, ini disuruh buat grafik dari data ini. Kalau pakai Excel bisa jadi begini. Buat grafik. Dilihat perkembangan jumlah pesawatnya. Ini bertambah. Tambah banyak setiap tahun. Pakai rumus bisa digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pesawat. Dan ini rumusnya. Ya, regresi pertumbuhannya ini bisa dapatkan. Rumus setelah dapatkan ramalan total keberangkatan pesawat, tahun 2032, 348.000. Luar biasa. Kemudian dihitung persentasenya masing-masing jenis pesawat. Dapatkan persentasenya. Sekian persen. Dan tahun 2008 sampai 2032. Ini persentasenya. Sudah ada.
Setelah diketahui persentasinya, maka dapat dicari jumlah keberangkatan. Ini jumlah keberangkatan pesawat sudah ada dalam tabel dengan nama pesawatnya. Kemudian dari data itu diolah. Nah, ini perencanaan dimensi, geometrik jalan. Runway-nya, taxiway-nya, exit taxiway, struktur perkerasan. Nah, panjang runway itu dengan Boeing 737, ini sudah ada data-data RFL-nya, wingspan, waterman gear, wingspan, over length, MTOW. Sudah ada datanya. Data dibutuhkan, kemudian ketinggian lokasi dari muka air, gradien efektif, ini data-data digunakan perhitungan. Ini FE, koreksi elevasi. Nah, dihitunglah. Dengan rumus yang ada dapat 1,007 meter. Koreksi temperatur, ini rumusnya sudah ada, dapat 1,14 meter. Koreksi kemiringan, Fs, Fe, Ft, Fs, nah, ini dapat 1,0 meter. Maka ARFL menggunakan rumus dengan rumus ini, LR 0 per Fe kali Ft, Fs, dapatlah LR-nya. 3.000 meter. 3 kilo. Untuk lebarnya sudah ditabelkan ini. Kode 1234 sudah ada. Berdasarkan kode RC, Road Reference Code, maka menentukan lebar runway, ini sudah ada pedomannya. Kemudian dari klasifikasi tersebut, lebar runway 45 meter. Sama dengan 150 feet. Lebar totalnya beserta bahu landasan 60 meter atau 200 feet. Kemiringan memanjang sudah ada dalam tabel. Kemiringan melintang sudah ada. D, ini kemiringan melintang 1,5%. Ini dimensi belas spek sudah ada dalam tabel. D, kode huruf D, ini bangun pesawat, lebar sampai 30, panjang sampai 60, kemiringan, nah sudah ada juga. Dimensi RSH, SA, nah, D4 sudah ada. Cari datanya, landasan instrumen, meter, landasan non-instrumen, meter, lebar minimum sudah ada semua. Kemiringan, memanjang dan melintang maksimum sudah ada. Dimensi taxiway, nah ini juga. Tinggal ambil data D4 ya, pada huruf D, data pesawatnya 4, nah dapatkanlah lebar taxiway 18C. Taxiway shoulder, nah ini juga ada data D, kodenya ngolong pesawat 4, 38 meter. Perencanaan exit taxiway ada dalam tabel. Kita ambil lihat di D, kategori pesawat D. Sudah ada data-datanya semuanya di sini. Jadi ini memang perencanaan pakai perhitungannya, pakai tabel-tabel dan rumus. Ini kalau tidak dipraktekkan langsung, menghitung ya tidak bisa ditahu. Harus dipraktekkan langsung dengan mengerjakan tugas besarnya, supaya bisa dipahami cara merencanakan geometrik jalan. Ini dapatkanlah. Ini dari tabel, sudah ada di tabel. Jarak minimum exit taxiway, ini sudah ada. Sudah 30 derajat, 1844 meter. Sudah 90 derajat, 2159 meter. Sudah dibuat dalam tabel. Kemudian perkerasannya lagi. Tadi dimensi, sekarang perkerasan. Ini yang pertama flexible pavement atau perkerasan lentur. Itu DPA. Data digunakan, ada CBR-nya. Tebal perkerasan total. Ini. Dapatkanlah dari tabel. Dan tebal subbase.
Dan habis upgrade itu pondasi bawah, subgrade itu tanah dasar, di atasnya subbase, lapisan pondasi. Ini sudah ada, dapatkan datanya tebal lapis subbase. Tebal surface itu lapisan permukaan yang paling atas ya, yang ada aspalnya itu di permukaan. Nah, ini sudah ada 10,16 cm. Base course ini lapisan pondasi juga, ada pondasi bawah, pondasi atas. Dan pondasi atas sudah ada 17,5 cm. Tebal minimum base, nah, dan tebalnya persyaratan. Perkerasan lenturnya sudah. Nah, ini hasilnya 134 cm semakin gini. 92 cm. Lapisan pondasi bawah, lapisan pondasi atas 31, lapisan surface 11 ya. Ada di atas. Surface 10,16. Oh, dibulatkan 11 ya. Ini lentur daerah kritis. Non kritis, berbeda lagi. Ini sudah ada hasil perhitungan dari rumus-rumus di atas tadi. Kemudian perencanaan apron struktur perkerasannya. Ini bagi kelas A, B, C, ada kelas-kelasnya. Perhitungan jumlah jet yang diperlukan ini sudah ada rumusnya, jet dari 1 ke 2 ke 3 ada 3 ABC, pesawat ABC. Apabila jetnya dibutuhkan 57 buah. Luas apron juga sudah ada rumus yang dihitung dengan datanya dapat 494.073 meter kuadrat. Kebutuhan luas apron sudah dapat. Luas apron rencana pengembangan dikurang luas apron existing, tambahan ini dikurangi luas apron bandara, maka dapat 237.604 meter kuadrat. Ini perkerasan kaku. Ini lanjut ke perkerasan kaku. Ini perkerasan selesai tadi, perkerasan lentur tadi, ini perkerasan kaku. Ini data-data sudah ada. Dapatkanlah level perkerasannya ini 44 beton, slab beton 44 cm. Jadi ini hasil perhitungannya 18 cm lapisan pondasinya, base 44 lapisan permukaan 44 cm. Itulah perhitungan tadi selesai. Nah, ini layout perencanaan pengembangan bandar udaranya sesuai dengan peraturan. Runway, ada taxiway, ada apron. Mana apron? Ini mungkin apron buat pesawat ya. Mendarat. Nah, dari disimpulkan bahwasanya kondisi existing ya, tambahannya dari bandar yang akan dibangun ini bagian timur rencana menggunakan tipe Boeing 737. Nah, runway-nya 3000 kali 45 meter. Stopway-nya 60 kali 45 meter. Resa dimensi 10 meter, 90 meter. Taxiway ini lebarnya 38 meter. Lebar bahu jalan 10 meter. Exit taxiway ini kalau 30 derajat 1844 kan, kalau sudut 90 derajat 2109 meter. Untuk apron luasnya 237.604 meter. Nah, itu dimensi geometrik jalannya. Dan perkerasan jalannya ada dua ini, geometrik jalan dan perkerasan jalan. Dan perkerasan jalan lah materinya, perkerasan jalannya kuliahnya ada geometrik jalan juga ada materinya, geometrik jalan. Nah, ini flexible pavement dan juga rigid pavement. Flexible pavement, nah ini area kritis 134 cm. Ya. Area non kritis 119 cm. Ukurannya masing-masing sudah ada. Rigid pavement, perkerasan kaku, sudah ada 44 dan 18 langsung. Ya bagi surface dan subbase. Itulah perhitungannya. Ini saran-saran. Terakhir materi kita.
dalam perencanaan geometrik jalan, juga perkerasan jalannya, saudara. Sekarang kita masuk kepada materi penutup tentang materi karakter ya, membentuk karakter, pengembangan karakter supaya terbentuk juga sikap yang baik sampai masa ini punya sikap yang bisa dicontoh teladan. Nah, cuma mengambil teladan dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Di sini Nabi Nuh alaihissalam ini lahir 116 tahun setelah Nabi Adam setelah wafat. Satu abad lebih. Satu abad. Nabi Nuh alaihissalam rasul yang pertama. Rasul pertama diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kaumnya menyembah Allah. Apa bedanya rasul dengan nabi? Kalau rasul itu diturunkan kitab suci. Kitab suci. Kalau nabi ya, menyampaikan kitab suci, melanjutkan risalah rasul sebelumnya. Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Perintahkan mengajak kaumnya menyembah Allah Ta'ala. Namun sangat sedikit dari kaumnya yang menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka lebih memilih menyembah berhala. Patung-patung lebih mereka jadikan Tuhan mereka. Nabi Nuh alaihissalam dengan sabar dan penuh perhatian mengajak Kan'an, anaknya. Anak-anaknya diajak juga kaumnya, tetangganya. Kepada anaknya disampaikan, anakku sembahlah Allah, maka Allah akan menjagamu. Anaknya dibimbing yang baik, tapi hidup adalah pilihan. Silahkan memilih. Bisa milih yang benar, bisa milih yang salah. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah namanya itu ratusan tahun, beberapa abad. Tetapi kaumnya tetap menolak, mengolok-olok kalian. Sudahlah Nuh, berhentilah, kami akan tetap menyembah patung kami. Nah, Allah SWT merintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk menanam pohon. Tanam pohon 100 tahun. Kemudian digunakan untuk membuat kapal. Nah, inilah kapalnya. Ilustrasinya kapal. Jadi ini kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, panjangnya 1.200 hasta kali 600 hasta. Jadi 2 kali lipat dari lebarnya. Dan Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam dan binatang-binatang masuk ke dalam bahtera, masuk kapal. Ayo pengikutnya yang beriman masuk dan bawalah setiap pasang hewan untuk kita selamatkan. Bawa setiap pasang supaya bisa melanjutkan keturunan dari hewan-hewan tersebut. Masuk kapal. Dan atas izin Allah turun hujan lebat berhari-hari sampai banjir memenuhi bumi. Banjir. Nabi Nuh alaihissalam selamat, sedangkan anaknya, istrinya, dan kaumnya yang ingkar tenggelam dalam banjir besar. Dan ternyata istrinya, anaknya tidak menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka dapatkan balasannya di dunia dengan tenggelam. Nah, itulah pesan yang kita dapat dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, di mana kita dianjurkan untuk mengajak orang kepada kebaikan, dan selalu bersabar. Kemudian yang kedua, ketika masuk hendak pergian dengan transportasi, dengan kendaraan, sebaiknya membaca doa. Pandangan doanya kalau dengan kendaraan, ada apa ya, sebaiknya membaca doanya. Pertama, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Menaikkan kendaraan, subhanalladzi sakhkhara. Ada doanya. Kemudian harus menyayangi binatang yang merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Dan tidak boleh meniru Kan'an, anak yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Tidak boleh meniru istri Nabi Nuh alaihissalam, tidak beriman. Nah, ini doa ketika bepergian dengan transportasi laut. Bismillahirrahmanirrahim. Amursaha inna rabbi laghafurur rahim. Inilah hikmah kita bisa dapat dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ini pendidikan karakter sesuai dengan pendidikan nasional ya. Mengembangkan kemampuan membentuk watak. Untuk watak karakter atau akhlak ya. Peradaban serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik menjadi orang beriman, manusia beriman dan bertakwa. Lalu menjadi manusia beriman dan bertakwa. Nama asal berakhlak mulia, berarti akhlak. Akhlak yang terbaik itu akhlak para nabi.
Ya, kalau sekarang itu yang terakhir adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya adalah Al-Quran, sehingga untuk mengetahui akhlak yang mulia itu ada dalam Al-Quran. Jadi materi kita pada kesempatan ini, hikmah pesan yang kita dapat dari kisah Nabi Nuh alaihissalam itu adalah mengajak kepada kebaikan dan selalu bersabar dalam pergian dengan transportasi yang dilakukan membaca doa, menyayangi binatang dan merupakan ciptaan Allah Ta'ala, tidak meniru Kan'an, anak yang tidak mendengar orang tua. Yang memberikan kepada Allah. Itulah materi kita pada kesempatan ini. Selanjutnya mungkin mahasiswa ada lain yang belum belum di absen ya. Siapa yang belum di absen ini? Saya Pak. NPM-nya berapa yang belum di absen? 38 Pak. 38. Yana, Sirani. Ya, sudah. Yana. Saya Pak, saya. Berapa? NPM Pak. Berapa? Aku Pak, aku. Ya, berapa Aku NPM-nya? belum di upload Pak. Satu-satu satu Pak. Sudah di absen semua? Belum Pak. Ada. Saya Pak. Reni Kopstan Pak. Berapa NPM? 34 Pak. 34. 4 Alfianto. Sudah, Alfianto. Reni? Reni Kopstan Pak. NPM 51. 51. Pak, saya Pak. Nur Fadila Amir. NPM 52. 52. Fadilah. Saya Pak. NPM 31 Muhammad Idal. 31. Idal, ya. Idal. Ya, selesai ya. Yang untuk tugas besarnya sudah bisa dikerjakan ya. Yang belum ada soal bisa datang ke rumah diambil soalnya, kerjakan. Ada contohnya di classroom, ada contoh juga tugas besar lainnya. Ya, kerjakan. Supaya bisa segera selesai beres urusan. Uang semester. Uang semester. Kita cukupkan dulu ya kuliahnya. Iya Pak, iya Pak. Ya, baik Pak. Baik, saya akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jitno, suruh Idal mandi Jitno. Idal belum mandi Idal ya. Anak-anak Cuci muka Idal. ya pinjam apa arsip Pak, fotokopi yang dia mau belum dibayar. Ya, ini ke situ. Antar dulu Ana. Ya Allah. Tandanya hidup ini banyak uang. Plastik yang kami ini senang. yang ada kendaraan dong minta tolong. Bur. Antarakan Wah, dua anak kaunti itu kayak dari kendaraan itu. Motor di Iya, kampus Bur. Pak. Antar dulu anak ke ini Arab. Ibu dia suruh ini UTS. Bukan cuma Mana yang sampai UTS saja, semua PUTS. Kayak dari Iya, kendaraan iya. itu. Minta. Juga saling menolong, saling tolong menolong. Karena di dalam Islam kita harus saling menolong. Baca Sama tweet. kita, Muslim, Banyak Abu Jitno. Iya sama. sama kita, sama kemanusiaan. Sarapan itu. Siap-siap Joana. Nanti Burhan singgah. Sampai motor di kampus. Yo, maksudnya Bur Ya jangan dulu Allah. minum kopi kalau masih pagi, sebenarnya pelambung mau rusak. Ada lintar punya. Ya, sudah. Jal.